Semua teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube Rosita Heronisa. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara membuat video pembelajaran. Video ini saya persembahkan untuk teman-teman semua. Banyak yang bertanya bagaimana cara membuat video pembelajaran presentasi. Nah, saya akan membagikan beberapa cara yang sering saya gunakan dan ini menurut saya adalah cara yang paling mudah. Oke, tetap ikuti terus ya. Nah, aplikasi yang termudah yang sering saya gunakan yaitu yang pertama adalah Xrecorder. Nah, aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi tangkap layar termudah yang dapat kita download di smartphone kita atau di handphone kita. Sesinya juga tidak terlalu berat atau tidak terlalu besar dan tidak harus menggunakan akun tertentu untuk menggunakannya. Jadi cukup mudah. Dan ini adalah cara yang paling mudah. Seperti pembuatan video ini saya juga menggunakan Xrecorder ya. Teman-teman bisa di-download di Play Store, itu banyak sekali. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan KineMaster. Nah, KineMaster itu adalah salah satu aplikasi editing video yang paling ringan menurut saya ya. Selain itu juga fitur-fiturnya cukup mudah untuk kita gunakan. Ya, jadi KineMaster ini bisa kita download di smartphone atau di HP, bisa juga di laptop. Tapi saya lebih seringnya di handphone ya, karena jika saya editing di laptop itu laptop saya itu tidak terlalu kuat ya, mungkin karena sudah terlalu tua. Kok jadi curhat ya? Ya, jadi lebih banyak di editing di menggunakan smartphone atau di handphone. Itu kemudian cara yang ketiga yaitu Fastone Capture, yaitu aplikasi tangkap layar dengan size paling ringan yang dapat digunakan di PC atau di komputer kita ya. Ini Fastone itu sering saya gunakan ketika saya menggunakan laptop atau PC atau komputer. Nah, tapi kalau di HP saya menggunakannya Xcoder. Kemudian yang keempat yaitu Screencast-O-Matic. Nah, ini juga merupakan sama ya seperti Fastone, merupakan aplikasi tangkap layar. Nah, ini juga merupakan aplikasi yang bisa kita gunakan untuk tangkap layar ya, tangkap layar sama seperti ini ya. Jadi aplikasi semua ini rata-rata adalah aplikasi tangkap layar yang bisa merekam semua yang terjadi di layar kita dan suara kita juga tetap terekam gitu ya. Sama seperti Xrecorder. Next, oke, kita lanjut bagaimana untuk memulainya. Pembuatan video ini saya sajikan dengan cara yang paling mudah ya. Ini sebelumnya ada beberapa contoh video pembelajaran yang menggunakan Xrecorder, kemudian yang menggunakan KineMaster, menggunakan Fastone, dan menggunakan Screencast-O-Matic. Semuanya sudah saya pernah coba menggunakan empat ini ya, aplikasi ini. Teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya di Rosita Heronisa. Yaitu ada beberapa contoh pembuatan video pembelajaran, presentasi atau pembelajaran secara langsung ya di YouTube saya. Oke, next lanjut. Kita yang pertama menggunakan Xrecorder. Ya, Xrecorder ya, langkah-langkah membuat media pembelajaran presentasi PowerPoint dengan Xrecorder ini kita bisa menggunakannya di smartphone ya. Langkahnya yang paling penting itu ada dua ya. Yang pertama yaitu otomatis kita harus memiliki aplikasinya ya, download dulu terlebih ya. Terlebih dahulu kita harus mendownload di Play Store ya, kita download Xrecorder-nya. Sebenarnya untuk di handphone, di HP kita itu biasanya sudah ada bawaan ya aplikasi tangkap layar. Tetapi biasanya itu tidak bisa merekam suara ya. Jadi hanya merekam layar kita saja. Videonya itu tidak ada suaranya, hanya rekaman layar saja. Tapi kalau Xrecorder itu sudah lengkap dengan suaranya. Ya, jadi kita bisa menggunakannya dengan nyaman. Nah, langkah yang kedua, kita harus menyiapkan dulu PowerPoint-nya atau materinya. Materinya kita siapkan dulu, presentasinya kita siapkan ya. Kita buat bahan presentasinya yang akan kita sampaikan itu disiapkan terlebih dahulu. Oke, next. Langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu buka Xrecorder. Ya, buka Xrecorder. Kita membuka Xrecorder ada beberapa pilihannya. Jadi ketika kita membuka Xrecorder, itu ada beberapa fitur ya atau menu
Di antaranya ada pengaturan, galeri, alat, dan sebagainya seperti contoh ini ya. Ini adalah contoh tangkapan layar di handphone saya. Ketika saya membuka X recorder, maka di samping ya itu ada beberapa pilihan menu ya. Yang ini itu untuk memulai untuk merekam, kemudian ada pengaturan, ada galeri, dan juga ada alatnya ya. Alat di sini tuh maksudnya ada yang kita bisa menampilkan kuas atau pensil ya. Kita juga bisa merekam wajah kita ya. Kita bisa mengaktifkan kamera kita. Jadi ketika presentasi kita bisa merekam wajah kita ya. Tapi kalau saya contohkan yang ini, saya membuat ini, saya matikan untuk kameranya. Jadi saya tidak bisa terekam ya. Wajah saya itu tidak bisa terekam karena saya mematikan kameranya. Tapi teman-teman jika ingin terlihat boleh mengaktifkan kameranya ya. Jadi ini aplikasinya cukup lengkap kalau menurut saya gitu. Nah, ketika kita sudah membuka X recorder ya, jika mau mengatur dulu boleh dipencet, bukan dipencet ya, disentuh tombol pengaturan ini, kemudian diatur. Dan kalau merasa sudah nyaman dengan semuanya, kita tinggal pilih yang mulai aja dengan merekam tombol titik ini ya, titik merah ini. Oke, next. Kemudian setelah membuka PPT, kita setelah membuka X recorder, kita buka PPT-nya ya. Setelah membuka X recorder, langsung saja kita buka materi presentasi. Kita jelaskan seperti biasa saat menjelaskan di depan kelasnya. Jadi kita buka PPT-nya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi ketika kita membuka presentasi PowerPoint, di paling bawah ini ada tombol putar atau play ya. Kita playkan saja atau putar saja presentasinya. Nah, nanti kita terangkan biasalah seperti kita menjelaskan di depan siswa. Setelah ketika menjelaskan materi ya, menjelaskan materi, terus saja kita menjelaskan seperti biasa. Setelah selesai baru kita klik stop atau akhiri presentasi. Nanti di bagian samping itu ada tombol titik juga. Di situ ada pilihan akan menjeda video atau akan mengakhiri video tersebut. Ya, jika sudah dirasa cukup selesai ya, kita tinggal pilih yang selesai atau akhiri video tersebut ya. Nah, itu beberapa langkah-langkah untuk membuat video pembelajaran menggunakan X recorder. Jadi langkahnya tuh hanya ada dua, yang langkah utamanya itu sebenarnya ada dua, yaitu mendownload X recorder dan menyiapkan bahan materi di presentasi PowerPoint-nya. Itu saja sih Mas, sebenarnya untuk langkahnya cukup mudah ya. Ini ada beberapa tampilan ketika kita membuka pengaturan ya, tombol pengaturan, fitur pengaturan ini pilihannya, kita bisa mengaturnya. Kemudian ini ketika kita membuka alat ya, ini juga ada beberapa pilihan yang bisa kita aktifkan, yaitu tangkapan layar, kamera kita bisa mengaktifkannya, kemudian kita bisa mengaktifkan kuas ya. Tapi di sini saya matikan semua ya, jadi tidak terlihat kuas, tidak terlihat kameranya ya, dan juga tangkapannya juga tombolnya tidak terlihat. Oke, kemudian di sini juga ada ketika kita membuka galeri ya. Ini ada contoh beberapa video yang berhasil kita rekam. Nah, selanjutnya ini contoh pembuatan video menggunakan kuas ya. Jadi ketika kuas ini kita aktifkan, kita tinggal pencet saja supaya ini jadi aktif. Nanti muncul tombol kuas ya. Kita bisa menulis di layar-layar kita seperti yang saya contohkan ini ya. Ini adalah ketika saya mengaktifkan tombol kuas. Seperti itu teman-teman, bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan X recorder. Dan ini adalah cara yang paling mudah menurut saya ya. Oke, ini adalah salah satu contoh membuat video menggunakan X recorder. Oke, next pertemuan selanjutnya yaitu menggunakan KineMaster. Terima kasih telah menyimak video saya kali ini. Saya berterima kasih lagi apabila teman-teman bersedia untuk subscribe, like, dan share video saya. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.